Hari ini saya akan belajar matematika diskrit bagian induksi matematika. Pertama-tama, untuk mengawali kegiatan belajar saya hari ini, saya akan menonton video yang berkaitan dengan induksi matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membahas soal UTS Matematika Diskrit 1 tahun ini. Jadi ujiannya sudah kemarin Senin pagi dilaksanakan secara online, sangat bagus sekali. Tidak ada yang terlambat. Jadi saya ingin mengapresiasi ketepatan waktu dari adik-adik mahasiswa semuanya. Oke. Nah, untuk video pembahasannya, jadi kan itu ada 3 soal, masing-masing soal itu beranak jadi 2. Jadi untuk pembahasannya pun juga saya akan pecah jadi 3. Jadi untuk video kali ini saya ingin fokus untuk yang induksi matematika, yaitu nomor 1. Oke. Nah, kita langsung saja. Nah, apa itu induksi matematika? Nah, kita start dulu untuk kasus yang sederhana untuk yang bilangan asli. Jadi, misalkan untuk setiap bilangan asli n, kita punya pernyataan Sn. Jadi, kita ingin menunjukkan Sn itu benar untuk setiap bilangan asli n. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama ditunjukkan S1 benar. Jadi, kita punya starter awalnya S1, ditunjukkan dulu benar. Nah, selanjutnya kita tunjukkan implikasi yang kedua ini itu benar. Jadi jika Sn benar untuk n sama dengan k, jadi diasumsikan Sk itu benar, maka Sn benar untuk n sama dengan k plus 1. Berarti ditunjukkan Sk plus 1 itu benar. Jadi implikasinya adalah jika Sk benar, maka Sk plus 1 benar. Itu target yang harus ditunjukkan. Nah, dengan cara ini berarti ketika S1 benar dengan implikasi yang kedua, berarti S2-nya jadi benar, ya kan? Nah, ketika S2 benar, berarti jadi S3-nya benar. Kalau S3-nya benar, berarti selanjutnya S4-nya juga benar, kan? Dan seterusnya. Berarti kita bisa simpulkan Sn itu benar untuk setiap bilangan asli n. Itu untuk yang kasus paling sederhana. Jadi induksi matematika itu juga bisa dikembangkan lagi, tidak hanya untuk yang bilangan asli, tetapi juga bisa starternya misalkan dari negatif pun juga bisa. Itu pengembangan yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya saya ingin share sedikit tentang common mistake yang sebenarnya ya bisa dikatakan wajar lah untuk mahasiswa S1 ya, dan kadang-kadang dilakukan juga beberapa mahasiswa, tidak banyak, tetapi ya langkah lebih baiknya kan, namanya juga mistake kan, kalau bisa kita hindari. Jadi saya ingin share sesuatu yang harus kita hindari, jangan dilakukan, dan bagaimana untuk mengantisipasinya, caranya antisipasi itu kan juga penting kan. Oke, jadi saya berikan contoh di sini. Nah, ini jawaban salah satu mahasiswa. Buktikan dengan induksi untuk setiap n bilangan bulat positif, 13 habis membagi 100 pangkat n dikurang 16 pangkat n. Jadi basisnya oke. Start dari n sama dengan 1 itu oke, karena di sini kan n bilangan bulat positif ya. Nah, induksi oke, diasumsikan ini. Nah, setelah itu yang pertama yang ingin saya note di sini, jadi akan ditunjukkan benar ini Sk plus 1 pernyataannya, tetapi nah di sini bisa dilihat ya, tiba-tiba sudah diklaim dari awal. Jadi ya terus apa yang mau ditunjukkan kalau seperti itu? Ini kan ibaratnya kalau misalkan kita mau pergi dari rumah ke kampus, ke UGM. Nah, kita ingin mencari jalan dari rumah ke kampus itu lewat mana, selanjutnya sampai kampus. Nah, tetapi
kita startnya itu dari kampus. Ya kan berarti kalau sudah di kampus ya sudah kan, ngapain mencari jalan dari sini ke sini kan. Nah, jadi itu jadi kurang tepat. Oke ya. Nah, yang kedua, saya bisa melihat di sini jadi bisa dilihat ya di bagian bawah ini. Nah, kalau melihat ini dari atas sampai ke sini, apa perbedaannya kan? Dan ini terjadi karena definisi dari membagi habis kurang jelas. Jadi dari sini kan juga membagi habis itu maknanya apa kan? Jadi kurang jelas. Jadi bisa dikatakan apa yang ingin ditunjukkan itu masih belum jelas terlihat di situ. Nah, karena yang mau ditunjukkan belum jelas, alatnya juga di situ masih belum jelas. Jadi bisa dilihat ya impact-nya tadi ya. Karena targetnya belum terdefinisi clear di mana, kayak misalkan saya berikan contoh tadi dari rumah ke UGM-nya kemana kan masih belum tahu. Terus yang akan digunakan itu juga masih belum clear. Jadi langkah-langkah pembuktiannya juga jadi bias. Jadi kurang bisa terlihat dengan baik. Ya, bisa dilihat di sini ya. Jadi ya ini terus apa bedanya kan dengan yang atas kan, ini sampai bawah kan. Jadi kalau misalkan ini dijelaskan dengan lisan mungkin akan lebih baik. Tetapi ya yang perlu diperhatikan ada beberapa kasus di mana kita harus menunjukkan sesuatu itu lewat tulisan. Jadi kayak misalkan ujian itu kan lewat tulisan. Nah, kalau lewat tulisan kan ya harus bisa menjelaskan semuanya dengan sejelas mungkin. Oke ya. Jadi bagaimana cara untuk menulisnya dengan lebih proper. Jadi harapannya dengan saya menunjukkan seperti ini itu tidak berkecil hati ya. Jadi malah harapannya itu bisa untuk belajar, terus selanjutnya untuk mata kuliah selanjutnya yang lain itu bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Jadi ya saya harap jangan berkecil hati untuk yang mengerjakan seperti itu tadi. Dan saya harap semuanya juga bisa belajar. Jadi jangan sampai terulang. Oke, bagaimana cara menunjukkannya yang lebih proper? Jadi pertanyaannya yang pertama, gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa untuk setiap n bilangan bulat positif, 13 habis membagi 100 pangkat n dikurang 61 pangkat n. Oke ya, start dari basis induksinya. Jadi pernyataan Sn, di sini saya tidak menggunakan sama dengan, karena ini kan Sn itu pernyataan kan, bukan kesamaan. Jadi kalau Sn sama dengan sesuatu itu kan ya, atau kalau tidak ya titik 2 sama dengan didefinisikan sesuatu, itu juga masih bisa diterima. Nah, akan ditunjukkan S1 itu benar. Jadi ketika n-nya sama dengan 1 di sini diperoleh 100 pangkat 1 dikurang 61 pangkat 1 itu sama dengan 39. Nah, 39 ini bisa dinyatakan dalam 13 dikalikan sesuatu, yang sesuatunya itu bilangan bulat kan? Nah, berarti diperoleh di sini 13 habis membagi yang ini kan? Ya enggak? Jadi pernyataan S1 itu benar. Nah, selanjutnya diasumsikan SK benar. SK benar artinya apa? 13 habis membagi 100 pangkat K, di sini kan diganti K kan, berarti dikurang 61 pangkat K. Oke ya. Nah, artinya apa? Jadi harus dijelaskan karena alat ini yang akan kita gunakan. Artinya terdapat suatu bilangan bulat sedemikian hingga bentuk ini dapat dinyatakan dalam 13 dikalikan bilangan tersebut. Itu alat kita. Nah, apa targetnya? Kita akan menunjukkan SK plus 1 benar. Nah, target ini maknanya apa? Berarti kan 13 habis membagi 100 pangkat K plus 1 dikurang 61 pangkat K plus 1. Ini target. Karena target jangan digunakan di depan. Oke ya. Jadi kita punya ini, kita akan nyatakan dalam 13 kali sesuatu. Dan sesuatunya harus bulat. Oke, jadi 100 pangkat K plus 1 itu sama saja 100 dikali 100 pangkat K. Terus yang ini ya sama kan, 61 pangkat K plus 1 kan jadi 61 dikali 61 pangkat K. Nah, 100-nya bisa dipecah jadi 2.
bisa dijadikan 39 ditambah 61 ya kan. Nah, yang 39 jadi ini, 61 di sini kan. Nah, karena ini sama-sama ada 61, pakai distributifnya. Nah, selanjutnya 13 itu 39 di sini dapat dinyatakan dalam 13 kali 3. Jadi 13-nya keluar kan tinggal ini. Nah, yang ini bisa dilihat ya di sini ya. Ini kan sama saja 13 kali sesuatu kan. Nah, 13-nya juga keluar. Jadi tinggal 61 dikali A. Dan bisa dilihat di sini 3 itu bulat, 100 pangkat K juga bulat, dikalikan juga bulat. Nah, di sini 61 itu bulat, dikali bilangan bulat juga bulat. Berarti ini juga bulat, ya kan? Nah, ini juga bilangan bulat. Jadi, kita bisa menyatakan di sini ya, kita sudah berhasil untuk menyatakan 100 pangkat K plus 1 dikurang 61 pangkat K plus 1 dalam bentuk 13 dikalikan sesuatu yang sesuatunya bulat. Nah, jadi bisa disimpulkan SK plus 1 benar. Nah, dengan induksi matematika, SN benar untuk setiap bilangan bulat positif. Oke ya. Nah, semoga cukup jelas. Kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2, gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat positif, kita punya kesamaan ini. Jadi, yang kiri adalah 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat sampai 2n-1 kuadrat. Jadi, jumlahan dari bilangan ganjil di bilangan ganjil kuadrat ya. Jumlahan bilangan ganjil kuadrat. Yang sebelah kanan ini formulanya. Bentuknya seperti ini. Jadi, ini yang akan ditunjukkan. Nah, starternya karena di sini bilangan bulat positif, berarti kan kita harus menunjukkan dari 1. Jadi misalkan PN ini pernyataan, nah, ini kesamaan ini dinyatakan dalam PN. Jadi kita akan tunjukkan PN ini benar untuk setiap bilangan bulat positif N. Nah, untuk N sama dengan 1, berarti kita punya 1 kuadrat, ya kan? 1 kuadrat itu 1. Dan 1 ini bisa dinyatakan dalam bentuk ini kan. Jadi diperoleh P1 itu benar. Nah, selanjutnya diasumsikan PK benar. Berarti kan kita punya ini kan. Berarti kan sama saja ini diganti dengan K. Terus yang ini juga ganti K kan. Ini juga diganti K. Berarti kita punya kesamaan ini. Itu jadi alat kita nanti. Nah, akan ditunjukkan PK plus 1 benar. Jadi, PK plus 1 berarti pernyataannya itu di sebelah kiri ada jumlahan ini. Terus lanjut 1 lagi ya. Karena sampai K plus 1. Kalau yang PK kan berhenti di 2K dikurang 1 kuadrat. Nah, kita bisa pandang ini sebagai 2 part, ya kan? Yang part pertama ini sama persis dengan yang kita punya di sini. Berarti kita bisa ganti di sini. Nah, yang ini ya tinggal di sini aja. Nah, selanjutnya disamakan penyebutnya. Terus supaya lebih mudah difaktorkan karena sama-sama punya 2K plus 1 kan di sini. Ini juga ada 2K plus 1. Berarti distributif bisa keluar. Nah, di sini tinggal ini. Nah, kan bisa difaktorkan lagi setelah disederhanakan. Ini difaktorkan kan jadi ini. Nah, di bentuk akhirnya kita butuh K plus 1. Karena butuh K plus 1, ya K plus 1-nya dipertahankan. Yang sisanya dijabarkan. Nah, ini disesuaikan dengan bentuknya. Arah kita apa? Ternyata arah kita inginnya ini. Ya sudah, berarti kita peroleh ini. Selesai. Nah, bisa dilihat ya. Kiri kanannya nanti sesuai yang kita inginkan. Dan kita punya pernyataan PK plus 1 itu benar. Jadi, dengan induksi matematika, PN benar untuk setiap bilangan bulat positif N. Oke, jadi sebelum video ini saya akhiri, saya ingin note 2 tadi, yang ya memang agak sulit sih untuk menulis, saya akui itu. Jadi untuk yang tidak hanya S1, S2, dan S3 pun juga punya kesulitan dalam hal menulis. Karena menulis itu kan memang tingkatannya tuh beberapa level dibandingkan dengan ya langsung lisan. Karena kalau menulis kan ya interpretasi orang terhadap tulisan kita kan bisa beda dengan orang yang menuliskannya.
Jadi memang harus banyak-banyak latihan menulis. Dan saya ingin garis bawahi tadi ya, tolong dihindari. Yang pertama adalah jangan menggunakan apa yang ingin ditunjukkan di pembuktian. Jadi ya karena sama saja bohong kan, kalau misalkan kita ingin menunjukkan sesuatu dan itu sudah diasumsikan benar, berarti kan jadi kurang pas dalam pembuktiannya. Jadi ada missing gap di situ. Dan yang kedua, kalau ingin menunjukkan sesuatu dibuat sejelas mungkin, se-clear mungkin. Definisinya dijelaskan kalau perlu. Karena kalau semuanya itu sudah dijelaskan semuanya, rinci. Nah, jadi alur pembuktiannya itu nanti juga jadi lebih nyaman. Karena ketika itu sudah dijelaskan, alatnya seperti apa kita sudah tahu, targetnya kemana juga sudah tahu. Jadi per stepnya itu nanti jadi lebih lancar, lebih mudah dipahami. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dapat digunakan untuk evaluasi masing-masing, karena yang seperti itu tadi itu sangat mungkin terjadi di mata kuliah lain juga. Jadi jangan diulangi. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai induksi matematika khususnya yang nomor 3 ya. Jadi 3A dan 3B itu dapat kita buktikan menggunakan induksi matematika. Oke, langsung saja. Jadi sebelumnya saya ingin sedikit mengingatkan tentang alurnya dari proses induksi. Intinya pertama kita punya ini ya, misalkan buktikan benar untuk base-nya. Benar untuk ini ya, base-nya ya. Jadi start awalnya itu tergantung dari kasusnya. Jadi beberapa hal, contohnya seperti yang di 3A itu kan startnya dari 1, dan 3B nanti sudah kelihatan ya di situ ya, startnya dari 5. Jadi yang perlu diingat, induksi itu tidak melulu kita harus start dari 1. Selanjutnya di situ tunjukkan kalau dia benar untuk misalkan ya N ya. K ini benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi ini alur induksinya. Artinya apa? Kalau misalkan base-nya itu benar, nah setelah itu juga nanti ikut benar. Setelah itu lagi jadi ikut benar. Setelah itu lagi ikut benar dan seterusnya. Jadi kita punya menginduksinya di situ ya. Kita punya rantai dan seterusnya ya di situ. Oke, langsung saja untuk nomor 3. Nah, buktikan itu 4 pangkat N dikurang 1 kongruen. Jadi 3A akan ditunjukkan 4 pangkat N dikurang 1 kongruen 0 mod 3. Artinya kita menunjukkan 4 pangkat N itu sama dengan 3 kali sesuatu, di mana sesuatunya itu bilangan bulat ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa bisa ya? Ya karena kita ingat lagi kan tentang ini ya, modulo ya. Kalau modulo itu kan yang bagian depan itu kan yang kita tulis itu kan sisa pembagiannya. Jadi kalau dibagi 3 sisa 0 itu artinya dia habis dibagi 3. Atau dengan kata lain kita dapat menyatakannya dalam 3 kali suatu bilangan bulat. Oke, kita lanjut. Nah, pertama-tama akan ditunjukkan benar untuk N sama dengan 1, yang artinya apa? 4 pangkat 1 dikurang 1, yang 4 kurang 1 jelas 3, dan 3 ini dapat dituliskan dalam 3 kali 1 di mana? Nah, satunya itu bilangan bulat. Berarti ya ini. Jadi terbukti benar untuk N sama dengan 1 ya.
Jadi yang mau ditunjukkan kan ini ya, kongruensi 1 ini ya. Terus selanjutnya diasumsikan benar untuk N sama dengan, ya karena itu K sudah dipakai ya, kita pakai L saja. Kita punya ini ya. Artinya kita punya 4 pangkat L dikurang 1 itu sama dengan 3 kali misalkan K1, di mana K1-nya anggota Z, ya kan? Terus kalau kita punya seperti ini, yang mau ditunjukkan benar apa? Ini ini ya, persamaan 1 atau kongruensi 1 ya. Maaf, kongruensi 1 itu benar untuk N sama dengan L plus 1. Berarti kita menunjukkan 4 pangkat L plus 1 dikurang 1 itu kelipatan 3. Artinya apa kalau menunjukkan dia kelipatan 3? Ya, kita menunjukkan dia sama dengan 3 kali sesuatu. Dan ini kan sebenarnya sama saja 4 kali 4 pangkat L. Nah, kita modalnya, di sini kan kita punya modal ini ya, 4 pangkat L dikurang 1. Berarti gimana caranya kita membawa dia menjadi ya 4 pangkat L dikurang 1 di situ. Berarti, nah supaya bisa muncul seperti itu, karena di sini ada 4, nanti kan 4-nya bisa dikeluarkan ya pakai distributif kan. Berarti kan nanti kita punya 4 pangkat L kurang 1 di situ. Nah, supaya tidak berubah, karena di sini dikurang 1, kita jadi kurang 4, berarti perlu ditambah 3. Berarti artinya apa? Di sini kita punya 4 kali 4 pangkat L dikurang 1 tambah 3. Nah, ini sudah bisa dipakai kan dari yang atas ya tadi ya. Kan ini sama dengan 4 dikali 3K1 tambah 3, kita punya 3 dikali 4K1 tambah 1. Nah, kalau K1-nya bilangan bulat, berarti kan ya kali 4 juga bilangan bulat. Tambahin 1 juga masih bulat, berarti semuanya ini bilangan bulat. Jadi, pernyataan atau ini ya kongruensi saja ya, supaya lebih spesifik. Jadi, kongruensi 1 ini benar untuk setiap ya bilangan asli N. Oke, sangat mudah ya. Terus kita lanjut 3B. 3B soalnya apa? Kita ingin menunjukkan bahwa N plus 1 faktorial lebih dari 2 pangkat N plus 3, di mana N-nya lebih dari sama dengan 5. Berarti akan ditunjukkan N plus 1 faktorial lebih dari 2 pangkat N plus 3, kan? Untuk N lebih dari sama dengan 5. Berarti artinya apa? Ya kita start pembuktiannya dari N sama dengan 5. Pertama-tama ditunjukkan benar untuk N sama dengan 5 ya. Kita punya di sini N plus 1 faktorial lebih dari, atau ini ya, ketika N-nya sama dengan 5, kita punya di sini 5 plus 1 faktorial itu kan 6 faktorial, sama dengan ya. Nah, di sini 6 faktorial itu kan ya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jelas ya di situ ya. Dan supaya lebih jelas, nah karena arahnya kita mau menunjukkan dia lebih dari 2 pangkat. Kalau 5 kan 2 pangkat 8 ya. Berarti ya coba kita pecah lah gimana caranya nanti ya. Jadi coba kita pecah. 6-nya kita tulis 2 kali 3. 5-nya 2 kali 2,5 misal. Ini 4 itu 2 kali 2. Terus ini 3 tetap. 2-nya juga tetap ya. Dan bisa dilihat, ya jelas ya 2 kali 2,5 itu lebih dari 2 kali 2 kan. Terus yang 2 kali 3 juga lebih dari 2 kali 2. Jadi ya kita bisa pasang-pasangkan ya. Intinya ini lebih dari 2, yang sebagian ini lebih dari 2, ini lebih dari 2.
Sebenarnya satu saja sudah cukup ya. Jadi kalau kita punya berderet duanya 8 dibandingkan dengan misal duanya ada 7 terus satunya itu lebih dari 2 kan itu sudah lebih dari yang ya duanya 8 kali itu dikalikan semua tadi ya. Apalagi di sini kita punya muncul 3 kali. Berarti kan ini pasti akan lebih dari 2 kali 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 2 kan. Dan ini ada berapa? 8. Berarti ini 2 pangkat 8 yang kalau bisa kita tuliskan di atas tadi ini kan berarti 5 plus 3. Jadi kan kita peroleh jadi ya ini 2 pertidaksamaan 2 itu benar untuk n sama dengan 5. Nah, selanjutnya diasumsikan ini benar untuk n sama dengan k. Kita punya apa? Situ k plus 1 faktorial lebih dari ini ya. Lebih dari 2 pangkat k plus 3. Otomatis ini ya, k-nya di sini K-nya lebih dari sama dengan 5 ya. Karena kan ya mau gimana lagi kan dari syaratnya. Berarti selanjutnya akan ditunjukkan benar untuk n sama dengan k plus 1. Berarti kita punya kalau kita ganti k plus 1 faktorial ini kan sama saja k plus 2 faktorial. Dan jelas ini akan sama dengan k plus 2 dikali k plus 1 faktorial kan. Seperti contohnya ya kalau misalkan kita punya 11 faktorial itu kan sama dengan 11 kali 10 faktorial kan jelas ya. Karena kita potong yang depannya itu jadi satu part ya. Terus yang belakangnya kan masih faktorial kan. Nah di sini jelas sekali kita punya bagian ini. Ini kan bisa kita pakai, jadi satu ini lebih dari 2 pangkat k plus 3, dan karena di sini k-nya lebih dari sama dengan 5, kita punya ini, dia akan lebih dari 2. Berarti artinya apa? Ya kita punya, itu tadi akan lebih dari 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 plus k plus 3 ya. Dan ini kan sama dengan 2 kali 2 pangkat ini ya, 2 pangkat di sini apa? K plus 1 plus 3. Jadi kita punya apa? Jadi kita punya pertidaksamaan 2 itu benar untuk setiap n lebih dari sama dengan 5 ya di situ. Oke. Nah, itu untuk penjelasannya ya, sedikit tentang induksi matematika. Dan ya pada prinsipnya sebenarnya induksi matematika itu kuncinya itu ada di pemahaman yang modal yang kita punya dan juga pemahaman targetnya itu nanti apa. Karena ya bentuk permasalahannya bisa macam-macam. Dan ini sangat powerful ya karena banyak sekali masalah yang diskrit khususnya ya. Jadi ya kita bisa menghubungkannya dengan bilangan asli seperti itu yang sering dikaitkan dengan induksi matematika untuk pembuktiannya. Jadi ya prinsip induksi matematika ini sangat sering digunakan dalam pembuktian di matematika. Oke, sekian saja untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal tentang induksi matematika, khususnya soal nomor 4 dan 5 di sini ya.
Dan ini adalah soal UTS PLM tahun 2018. Nah, ini untuk nomor 4, dan di sini kalau misalkan melihat seperti ini, langsung kelihatan ya kalau ada sesuatu yang aneh, karena nomor 4 ini di sisi kiri semuanya dalam K, yang kanan semuanya dalam N. Jadi tidak ada hubungannya, berarti ada kesalahan di situ. Salahnya di mana? Nah, di sini seharusnya ini N ya. Jadi ya harus kritis juga ya, karena kalau bukan N ya nggak mungkin kan bisa dihubungkan keduanya kan. Oke, jadi langsung saja kita mulai ya untuk pembuktiannya. Di yang nomor 4, nah kita ini ya tidak menuliskan secara lengkap ya, tapi yang penting idenya saja. Pertama adalah akan ditunjukkan, ini misalkan halaman 1, ini misalkan pernyataan 2, kan benar yang ini benar untuk N sama dengan 1. Kenapa startnya dari 1? Karena ya bisa dilihat ini K-nya 1 sampai N kan. Berarti ya N-nya ya mulai dari 1 mau tidak mau ya. Kalau 1 berarti kan kita punya sisi kiri itu tinggal 1 per 2 pangkat 1 itu setengah. Setengah dapat kita nyatakan dalam 2 dikurang 3 per 2, yang artinya apa? 3 per 2 itu akan sama dengan 1 tambah 2 per 2 pangkat. Di pernyataan 1 itu benar untuk N sama dengan. Terus selanjutnya ya diasumsikan benar untuk ya misal N sama dengan L ya kan. Berarti kan kita punya apa di situ? Jumlahan, atau mudahnya ini ya kita bisa menuliskan setengah ditambah, kalau K-nya 2 itu berarti 2 per 2 kuadrat. Ini kan lebih nyaman ya. Sampai terakhirnya kan berarti ini L per 2 pangkat L itu sama dengan 2 dikurang L plus 2 per 2 pangkat L kan. Jadi selanjutnya akan ditunjukkan benar untuk N sama dengan L plus 1. Berarti apa yang harus dilakukan? Ya, yang kita mau tunjukkan kan berarti ini kan tadi sama persis ya, 1 plus 2 per 2, 1 per 2, 2 per 2 pangkat 2, plus sampai di sini L per 2 pangkat L. Kalau sampai L plus 1, berarti kan kita ada L plus 1, 2 pangkat L plus 1, ya kan? Dan bisa dilihat yang sebelah sini itu sama dengan apa itu? Ini sama dengan 2 dikurang L plus 2, 2 dikurang L. Oh, L plus 2-nya di atas ya. L plus 2 per, di situ apa? 2 pangkat L ya. 2 pangkat L. Berarti kita punya ini jadi 2 dikurang L plus 2 per 2 pangkat L. Ditambah dengan, yang bagian sini ya, satunya. Ini kan gerak ke sana. Ini jadi L plus 1 per 2 pangkat L plus 1. Nah, tujuan kita kemana? Kita ingin di sini ada L plus 1-nya ya. Jadi ini 2 dikurang, karena bentuknya harus mau tidak mau seperti itu kan. Nah, di sini ada L plus 2 per 2 pangkat L. Ini ada dikurangi lagi, ya kan? Supaya sama kan. L plus 1 per 2 pangkat L plus 1. Nah, pangkatnya harus 2 pangkat L plus 1. Berarti yang di atas harus dikali 2 kan. Karena kita kan ganti ini ya, yang L ini ganti L plus 1. Berarti atasnya dikali 2, kita punya 2L plus 4 dikurang L dikurang 1. Nah, ini berarti kita punya berapa? Kita punya, ini tinggal L ya. Terus
tambah 4 kurang 1 kan berarti tambah 3 ya. Berarti tambah 1 plus 2 ya. Per 2 pangkat L plus 1. Ini kan sama persis ya. Seperti yang di sini. Yang di atas ini kan sama persis. Cuma bedanya L-nya diganti L plus 1. Jadi menggunakan, saya akan dulu. Oke. Jadi menggunakan induk matematika terbukti per satu itu kurang lebih seperti. Nah, bagaimana dengan yang nomor 2 atau nomor 5 ya di sini ya. Buktikan untuk sebarang bilangan bulat n. Nah, ini bulat ya. Jadi hati-hati, n-nya itu bulat. Terus n kuadrat plus n itu bilangan bulat genap. Nah, ini gimana caranya? Berarti ya mau tidak mau harus ya menunjukkan barang. Jadi pertama dia bisa pakai induksi. Di induksi dan seterusnya. Tapi nah yang jadi masalah adalah ini kita bulat. Jadi bisa satu cara ya. Caranya untuk nomor 5 ya. Bisa dengan induksi. Jadi misal start dari 0. Terus di sini 1 dan seterusnya kan. Digerak ke sana dan seterusnya. Terus dibuktikan arah satunya lagi. Yang satunya lagi negatif 2, gerak ke sana, gerak ke sana. Jadi 2 kali induksi itu bisa. Tapi sepertinya kurang efektif. Jadi kita coba lihat ya. Di sini ada n kuadrat plus n. Jadi ya salah satu cara paling mudah adalah kita bagi kasus kan. Atau kalau mau menggunakan induksi juga sebenarnya ya nggak masalah, cuma nggak efektif aja kan. Jadi ini ya kurang nyaman ya. Jadi di sini diambil sebarang n anggota Z ya kan. Ada 2 kemungkinan. Pertama adalah ketika n-nya sama dengan 2k, hanya anggota Z, kita punya apa? N kuadrat plus itu n ya. N sama dengan 2k kuadrat plus 2k sama dengan 2 dikali 2k kuadrat plus ya, k ya. Dan di sini jelas dia anggota Z. Kenapa? Karena k-nya di Z kan. Jadi kesimpulannya n itu genap. Kemungkinan kedua n-nya sama dengan 2k plus 1. Di sini k-nya anggota Z juga ya. Kita punya 2k plus 1 dikuadratkan plus 2k itu akan sama dengan 4k kuadrat plus 4k plus 1. Terus ini ada 2k plus 1. Kan kalau kita keluarkan duanya, kita tinggal di sini ada 6k ya. Kan 2k kuadrat 3k plus 1 ya. Oke, dan ini ada di kesimpulannya juga ya. Itu kalau mau cara langsung ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi untuk nomor 5 ini juga kalau mau diinduksi juga silahkan kan. Karena ya nggak masalah kan. Kalau misalkan 0 itu genap terus digerakin ke kanan ke kiri kan juga. Jadi ya untuk pembuktian itu memang mana yang lebih tepat ya tergantung kasusnya. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya sudah menonton video, selanjutnya saya akan sedikit membaca materi tentang induksi matematika. Membaca sedikit penjelasan singkat tentang induksi matematika. Jadi ada dua algoritma pembuktian, yaitu buktikan bahwa S1 benar, kemudian jika Sn benar untuk N sama dengan K, maka Sn benar untuk N sama dengan K plus 1. Saya akan melihat beberapa soal tentang induksi matematika serta pembahasannya. Di sini ada 6 soal, saya mulai untuk dari soal yang pertama. Ketika melalui induksi matematika untuk setiap bilangan bulat N lebih besar sama dengan 1, berlaku N faktorial kurang dari sama dengan N pangkat N. Kita lihat solusinya. Kemudian soal yang kedua, diberikan X anggota bilangan real dengan X lebih besar dari 1 dan X tidak sama dengan 0. Dengan induksi matematika, buktikan bahwa untuk setiap N anggota N lebih besar sama dengan 2, berlaku 1 plus X pangkat N lebih besar dari 1 plus NX.
Pada bagian yang tadi soal nomor 3 ada sedikit kekurangan pada penulisan, yaitu seharusnya di sini tambah dengan 5 dikali 11 pangkat K. Untuk lebih jelasnya maka saya akan menonton videonya. Untuk soalnya Halo semuanya, selamat datang di Menara Ilmu Matematika Diskrit di website matematikadiskrit.mipa.ugm.ac.id. Di video ini kita akan membahas satu soal tutorial, jadi soal pertama mengenai induksi matematika. Jadi kita akan menunjukkan menggunakan induksi matematika untuk setiap bilangan bulat n lebih dari sama dengan 1 berlaku n faktorial akan kurang dari sama dengan n pangkat n. Jadi karena base-nya itu tadi dari n sama dengan 1, jadi pertama akan
ditunjukkan benar untuk N sama dengan 1. Jadi kenapa start dari 1? Karena kita punya di sini. Jadi kita punya apa? 1 faktorial itu jelas dia kurang dari sama dengan 1 pangkat 1 ya. Kenapa? Karena 1 kurang dari sama dengan 1 kan. Jadi kita sudah menunjukkan untuk bagian pertamanya. Selanjutnya diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Jadi kita peroleh K faktorial itu kurang dari sama dengan K pangkat K. Akan ditunjukkan benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi kita punya apa? Kita punya K plus 1 faktorial. Dia sama dengan, kita punya apa di sini? K plus 1 dikalikan K kurang 1 dan seterusnya sampai 3 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi kita punya apa di sini? Kita punya dia bentuknya adalah K plus 1 dikalikan K faktorial. Padahal tadi kita sudah tahu bahwa dia K faktorial ini kurang dari sama dengan K pangkat K. Dan ya dia jelas positif ya di sini ya. Jadi kita punya K plus 1. Di sini adalah K pangkat K. Padahal K plus 1 itu, jadi kita tahu K plus 1 itu lebih dari K ya. Jadi kita punya dia ini kurang dari sama dengan K plus 1. Ini kita punya K plus 1. Jadi kita punya di sini kalikan K plus 1 dipangkatkan K. Yang mana ini sama dengan K plus 1 pangkat K plus 1. Jadi kita memperoleh menurut induksi matematika jadi terbukti bahwa kita memperoleh apa di sini? Untuk setiap N lebih dari sama dengan 1, kita punya N faktorial dia kurang dari sama dengan N pangkat N. Jadi itu untuk penjelasannya dan terima kasih sudah menonton. Untuk materi dan juga latihan yang lain mengenai induksi matematika dapat cek website ini matematikadiskrit.mipa.ugm.ac.id. Sampai jumpa di video yang lainnya. Kemudian ini adalah penjelasan video untuk nomor 2. Halo semuanya, selamat datang di Menara Ilmu Matematika Diskrit di website matematikadiskrit.mipa.ugm.ac.id. Di video ini kita akan membahas soal nomor 2 mengenai induksi matematika. Jadi kita mempunyai suatu bilangan real di sini X dengan X-nya itu lebih dari 1 dan X-nya tentunya tidak sama dengan 0. Kita akan menunjukkan dengan induksi matematika bahwa untuk setiap N bilangan asli dan N-nya lebih dari sama dengan 2 berlaku 1 ditambah X pangkat N lebih dari 1 plus NX. Jadi karena di sini yang ingin ditunjukkan adalah untuk N sama dengan 2, jadi kita punya apa yang harus kita tunjukkan pertama kali. Jadi pertama-tama akan ditunjukkan benar untuk berapa di sini? Ya tentunya start dari 2. Jadi kita peroleh apa di sini? Jadi kita memperoleh 1 plus X dipangkatkan 2. Ini kan jadi 1 plus 2X ditambah X kuadrat. Dan karena posisinya adalah 2X di sini, dia ini ya, jadi X-nya lebih dari 1 atau X-nya tidak sama dengan 0. Dan kita memperoleh ini ya, jadi yang depan ini itu yang di sisi kanan dan ini kan juga lebih dari sama dengan 0. Artinya apa?
karena dia tidak sama dengan 0, berarti ini tidak ada sama dengannya, dia langsung lebih dari. Kita peroleh dia ini lebih dari 1 plus 2x ya. Jadi pertama jelas. Nah, selanjutnya diasumsikan benar untuk n sama dengan k. Jadi kita memperoleh apa di situ? Kita punya 1 ditambah x dipangkatkan k lebih dari 1 plus kx ya. Jadi selanjutnya kita mau menunjukkan benar untuk n sama dengan k plus 1. Jadi kita punya apa? Kita memperoleh 1 ditambah x pangkat k plus 1 itu kan sama dengan 1 plus x pangkat k dikalikan 1 plus x ya di sini ya. Jadi kita memperoleh bentuk ini, dan dari asumsi induksinya jadi kita memperoleh ini lebih dari 1 plus kx dikalikan 1 plus x. Jadi kita punya ini dari sini tadi ya. Jadi ini, dan kita punya ini itu akan sama dengan ketika kita lihat. Jadi kita punya 1 plus kx ditambah x ditambah kx kuadrat. Nah, ini kita peroleh dia jadi apa? Kx dan x. Jadi ketika distributifnya kita pakai, jadi kita punya k plus 1 dikalikan x ditambah k kali x kuadrat. Nah, padahal kita punya k-nya itu jelas dia positif, ya kan? Terus x-nya di sini dia lebih dari 1, dan x-nya tidak sama dengan 0, berarti ini juga lebih dari 0 ya. Jadi semuanya ini lebih dari 1 plus k plus 1 dikalikan x. Jadi kita peroleh apa? Nah, ketika dia benar untuk n sama dengan k, dia juga benar untuk n sama dengan k plus 1. Jadi terbukti bahwa 1 ditambahkan x pangkat n lebih dari 1 plus nx, di mana untuk setiap n lebih dari sama dengan 2 ya. Tentunya n-nya adalah suatu bilangan asli, dan x-nya yang sesuai di kriteria yang ada di sini. Jadi itu saja untuk penjelasan untuk tutorial nomor 2 ini. Kalau ingin melihat materi lengkapnya, dapat cek di website Menara Ilmu Matematika Diskrit yang ada di matematikadiskrit.mipa.ugm.ac.id. Begitu saja, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Halo semuanya, selamat datang di Menara Ilmu Matematika Diskrit di website matematikadiskrit.mipa.ugm.ac.id. Di video kali ini kita akan membahas salah satu soal latihan tentang induksi matematika. Jadi ini latihan ketiga. Jadi kita akan membuktikan untuk setiap bilangan bulat positif n, 3 membagi habis 5 pangkat n ditambahkan 2 dikalikan 11 pangkat n. Nah, pertama-tama kita harus memperjelas terlebih dahulu ya tentang keterbagian. Jadi 3 membagi habis sesuatu. Jadi ketika kita punya A membagi habis B, itu jika dan hanya jika kita bisa menemukan suatu bilangan bulat sedemikian hingga apa? Jadi kita punya B-nya itu dapat dinyatakan dalam A kali C. Jadi itu lebih mudah untuk diperlihatkan. Nah, pertama-tama karena di sini kita gerak untuk n bilangan bulat positif, jadi akan ditunjukkan benar untuk n sama dengan 1. Jadi kita punya apa? 5 pangkat 1 ketika ditambahkan 2 kali 11 pangkat 1 itu hasilnya adalah kita punya 5 ditambah 22 ya, sama dengan 27, yang artinya 27 ini adalah 3 dikali 9. Jadi
kita memperoleh bahwa 3 membagi habis 5 pangkat 1 ditambah 2 kali 11 pangkat 1. Jadi pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Nah, selanjutnya diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Artinya apa? Kita punya 5 pangkat K ditambah 2 dikali 11 pangkat K sama dengan 3 dikalikan sesuatu untuk suatu bilangan bulat A. Jadi apa yang mau kita ditunjukkan? Jadi kita akan menunjukkan ya untuk ini ya, N sama dengan K plus 1. Jadi kita memperoleh apa di sini? 5 pangkat K plus 1 ditambahkan 2 dikalikan 11 pangkat K plus 1. Dia akan jadi 5 dikalikan 5 pangkat K. Jadi di sini karena ya dari sifat pangkat ya. Jadi kan kalau kita punya penjumlahan di pangkat itu kan sama saja perkalian. Dan ketika kita tambahkan di sini, nah ini sama seperti tadi. Jadi kita punya 2 kali 11, 22 dikalikan 11 pangkat K. Targetnya adalah kita ingin menunjukkan dia merupakan kelipatan 3 dengan modalnya adalah, nah bagian ini dia kelipatan 3. Jadi bagaimana cara memecahnya? Nah, paling sederhana adalah kita coba lihat. Karena di sini 2 dikali 11 pangkat K. Jadi kita akan melihat di sini 5 dikali 5 pangkat K. Kita pecah jadi 10 dikali 11 pangkat K. Terus ditambah 6 dikali 11 pangkat K. Kenapa? Ya bagian sini sudah aman ya. Nah, bagian sini itu nanti yang ingin kita otak-atik. Kenapa? Karena ya ketika kita mengeluarkan 5 dari situ menggunakan sifat distributif, kita memperoleh di sini 5 pangkat K ditambah 2 dikali 11 pangkat K. Jadi targetnya adalah di sini sama dengan 3A. Terus yang di sini adalah ya jelas ya, kita punya 3 dikali. Jadi ini kurang konsisten ya tadi ya. Ada yang pakai titik, ada yang pakai kali. Tapi sudah jelas ya. Jadi kita punya di sini 3 dikali 2 kali 11 pangkat K ya. Jadi keseluruhannya jadi apa? Keseluruhannya adalah kita sama-sama punya 3 di situ. Jadi 3 kita keluarkan, kita punya 5A ditambah di sini 2 dikali 11 pangkat K. Artinya adalah 3 membagi habis. Kita punya 5 pangkat K plus 1 ditambah 2 dikali 11 pangkat K plus 1. Jadi dengan induksi matematika kita peroleh pernyataan kita ini bernilai benar. Jadi itu saja untuk video kali ini. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai induksi matematika dan juga topik-topik mengenai matematika diskrit yang lain dapat mengunjungi website matematikadiskrit.mipa.ugm.ac.id. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Halo semuanya, selamat datang di website Menara Ilmu Matematika Diskrit dengan alamat matematikadiskrit.mipa.ugm.ac.id. Di video kali ini kita akan membahas satu soal mengenai induksi matematika yang di sini kita ada hubungkan dengan suatu barisan Fibonacci. Jadi kita punya suatu barisan Fibonacci di mana ya ini definisi standar ya dari barisan Fibonacci, tapi di sini kita punya suku awalnya adalah A1-nya sama dengan 1 dan A2-nya sama dengan 2 ya. Jadi kita akan membuktikan untuk yang N ini tadi, jadi kita punya ini dia berlaku bahwa
untuk setiap n lebih dari sama dengan 1 berlaku AN ini akan kurang dari bilangan berbentuk seperti ini dipangkatkan dengan n. Jadi kita ingin melihat untuk n sama dengan 1 terlebih dahulu. Otomatis ya ini ya, karena base-nya kita punya suku awalnya 2 di sini. Jadi kita akan mengecek untuk n sama dengan 1 dan juga untuk n sama dengan 2. Jadi kita punya di sini, jadi akan ditunjukkan benar untuk n sama dengan 1 dan n sama dengan 2. Jadi sekali lagi ini karena base-nya itu start dari 1 dan 2. Karena faktor dari barisannya. Jadi kita punya A1 itu adalah 1 ya. Dan 1 ini jelas kita bisa pandang sebagai 1 tambah 1 dibagi 2. Dan ini karena kita ingin membandingkan dengan 1 plus akar 5. Jadi jelas dia akan kurang dari 1 plus akar 5 per 2 ya. Yang mana ini dapat kita pandang sebagai 1 ditambah akar 5 per 2 pangkat 1. Di sisi lain untuk yang A2 kita memperoleh ini hasilnya 2. Jadi sama seperti tadi kita coba pandang dia. Di sini kita punya 6 plus 2 per 4. Dia jelas kurang dari 6 plus 2 akar 5 per 6. Jadi ini adalah ya kita punya 1 plus akar 5 ya kan. Terus ini dibagi 2. Jadi keseluruhannya kita punya dia dikuadratkan ya. Jadi jelas ini benar untuk n sama dengan 1 dan n sama dengan 2. Selanjutnya kita asumsikan benar. Jadi diasumsikan benar untuk n sama dengan k, kita memperoleh apa? Ya AK ini kurang dari 1 ditambah akar 5 per 2 dipangkatkan k ya. Jadi kita memperoleh untuk n lebih dari sama dengan 2, kita akan tunjukkan. Jadi di sini ya, kita ingin menunjukkan untuk yang AK plus 1. Jadi kita memperoleh AK plus 1 ini. Jadi kita punya ini n lebih dari sama dengan 2, kita punya AK min 1, dia kurang dari 1 ditambah akar 5 per 2 pangkat K min 1. Jadi ini dari asumsi induksinya. Jadi kita ya akan ditunjukkan benar untuk AK plus 1 ya. Jadi kita punya AK plus 1 itu jadi AK plus AK dikurang 1. Jadi ini kenapa kita perlu, karena ya kita punya base-nya 2 kan untuk yang bilangan Fibonacci. Jadi kita perlu melihat keduanya di sini. Jadi ini kurang dari, karena AK dia kurang dari yang atas ini tadi, terus yang AK dikurang 1 kurang dari yang bawah ini. Jadi kita punya ini akan kurang dari 1 ditambah akar 5 per 2 pangkat K ditambah dengan 1 plus akar 5 per 2 pangkat K dikurang 1. Jadi kalau kita coba otak-atik untuk di sini ya, karena kan sama-sama memuat 1 plus akar 5 per 2 pangkat K dikurang 1. Jadi kita gunakan sifat distributif pangkat K dikurang 1. Nah yang di sini masih ada 1 plus akar 5 per 2. Yang di sisi kanan ya habis ya, berarti tinggal 1 saja. Jadi kalau kita coba hitung lagi bagian yang ini, jadi kita samakan penyebut, kita memperoleh 6 ditambah 2 akar 5 per 4 ya. Dan ini bisa kita pandang sebagai 1 plus akar 5 per 2 pangkat K dikurang 1. Ini adalah 1 ditambah akar 5 per 2 pangkat 2. Jadi kalau kita kalikan semuanya ini jadi 1 plus akar 5 per 2 pangkat K plus 1. Jadi kesimpulannya adalah AK plus 1 dia kurang dari 1 ditambah
akar 5/2 pangkat K plus 1. Jadi menggunakan induksi matematika kita memperoleh persamaan ini bernilai benar. Jadi itu saja untuk video kali ini, untuk video penjelasan mengenai induksi matematika dan juga materi lain yang terkait dengan matematika diskrit dapat mengunjungi website Menara Ilmu Matematika Diskrit di alamat matematikadiskrit.mipa.ugm.ac.id. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di website Menara Ilmu Matematika Diskrit di alamat matematikadiskrit.mipa.ugm.ac.id. Di video kali ini kita akan membahas satu soal latihan terkait induksi matematika. Jadi soalnya adalah ketika kita punya suatu fungsi fx, jadi dia merupakan suatu polinomial berderajat n. Nah, kita akan menunjukkan melalui induksi bahwa setiap kali kita mengambil suatu bilangan real alfa, kita selalu dapat menemukan polinomial P di mana Px ini sama dengan f dari x plus alfa dan ya dia juga sama-sama berderajat n. Jadi bagaimana untuk menunjukkannya? Jadi pertama ya seperti biasa ya, kita menggunakan base-nya dulu. Jadi base-nya ini kita akan tunjukkan dia benar. Jadi untuk n sama dengan 1, kita start dari 1. Jadi misalkan kita punya fx itu bentuknya C0 ditambah C1x, ya kan? Jadi kita ingin mencari px-nya itu apa? Jadi ya sudah, px-nya itu kan targetnya ini ya. Jadi kita punya targetnya itu adalah px itu sama dengan f dari x plus alfa. Jadi kita ambil saja px itu adalah ya fx plus alfa tadi. Jadi kita punya di sini C0 ditambah C1 dikalikan x plus alfa. Yang artinya kita punya dia akan sama dengan C0 ditambah C1 alfa ditambah C1x, dan di sini jelas dia berderajat 1 ya. Jadi ini berderajat 1 juga. Jadi kita punya pernyataan itu benar untuk n sama dengan 1. Nah, selanjutnya bagaimana dengan asumsi induksinya kan? Jadi diasumsikan, jadi pernyataan benar untuk setiap polinomial berderajat kurang dari n ya. Jadi misalkan dia benar untuk polinom yang derajatnya kurang dari n. Jadi ketika kita misalkan punya gx, jadi gx ini adalah jumlahan dari 0 sampai n-1 ckxk. Jadi bisa dilihat di sini derajatnya adalah n-1 ya. Nah, jadi kita punya jika gx ini, maka kita ya bisa mengambil ya fx itu sama dengan gx ditambah cnx pangkat n. Jadi fx-nya ini ya merupakan suatu polinomial berderajat n ya. Dan kita bisa lihat karena gx ini derajatnya kurang ya kan dari n. Jadi kita bisa lihat ya ada ya polinomial q ya kan, dengan qx-nya ini sama dengan g dari x plus a, ya kan, dimana ya dari sini kita memperoleh apa? Kita memperoleh ini adalah q-nya suatu polinomial berderajat
derajat kurang dari N. Jadi kita punya Qx-nya ini ya sama dengan jumlahan K dari 0 sampai N-1 dkx pangkat K. Jadi kita memperoleh apa di situ? Ya Px-nya ini sama dengan F dari X plus A. Jadi kita ambil Gx plus A. Jadi ini aman ya yang kedua. Terus ditambah Cn X plus A pangkat N ya. Jadi kita punya di sini menjadi bentuk yang sudah cukup familiar untuk kita. Jadi yang bagian X plus A pangkat N ini mau kita ubah, ya perhatikan bahwa X plus A ketika dia di pangkat N, dia jadi jumlahan K dari 0 sampai N cus K di sini X pangkat K, A pangkat N dikurang K. Jadi keseluruhan kita peroleh bentuk Px ini, dia akan jadi jumlahan K dari 0 sampai N-1 dkx pangkat K ditambah jumlahan K dari 0 sampai N. Di sini kita punya N cus K, X pangkat K, A pangkat N dikurang K ya. Jadi kita punya jumlahan K dari 0 sampai N-1 dk ditambah Cn dikali N cus K kali X pangkat K ditambah Cn X pangkat N. Jadi kita sudah mengasumsikan tadi ya, ketika dia polinomialnya berderajat kurang dari N, dia berlaku. Dan di sini kita punya yang F-nya ini tadi kan derajatnya N, dia juga berlaku ya. Jadi kita punya untuk Cn yang tidak 0. Kalau Cn-nya 0 jelas ya, karena kan dia berderajatnya ya kurang dari N kan. Jadi ketika Cn-nya tidak 0, dia berderajat N. Jadi terbukti bahwa jika Fx ini suatu polinomial berderajat N, maka untuk setiap alfa di R ya ada ya, adanya ya ini tadi ya. Jadi kita punya ada P itu suatu polinomial sedemikian hingga Px ini sama dengan F dari X plus alfa juga berderajat N. Jadi sekali lagi dengan menggunakan induksi kita dapat membuktikan suatu pernyataan. Jadi itu saja untuk video kali ini untuk penjelasan mengenai induksi matematika, dan juga topik-topik matematika diskrit yang lain dapat mengunjungi website Menara Ilmu Matematika Diskrit di alamat matematikadiskrit.mipa.ugm.ac.id. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, ini adalah video terakhir, yaitu video penjelasan latihan nomor 6. Halo semuanya, selamat datang di website Menara Ilmu Matematika Diskrit di alamat matematikadiskrit.mipa.ugm.ac.id. Di video kali ini kita akan membahas satu soal lain terkait induksi matematika. Jadi ini soal ke-6 yang ada di website Menara Ilmu Matematika Diskrit. Jadi kita akan menformulasikan dan menunjukkan dengan induksi rumus umum dari bentuk seperti ini. Jadi bisa kita lihat nanti 5 pangkat 3 tentunya dapat kita nyatakan dalam sesuatu juga ya di sini. Karena kita punya suatu pola di sini. Yang pertama adalah 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 3 plus 5. Terus bisa dilihat di sini 1, 3, 7, 15. Nah setelah itu berarti kan ada suatu pola
tertentu ya, karena kan ini plus 2, terus ini ke sini plus 4, terus ke sini adalah plus 6. Berarti kan ya mau tidak mau di sini plus 8. Jadi kita punya 21 plus bla 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 bla, nanti endingnya di sini berapa? Kita punya di sini nambah 4, nambah 6, terus nambah 8, ya kan? Jadi setelah itu ya nambah 10 ya. Endingnya di sini 29. Jadi formulanya seperti apa secara umum? Jadi kalau kita punya n pangkat 3, nah dia sama dengan jumlahan apa di sini? Kita akan coba mencarinya. Jadi yang mau kita tunjukkan apa di situ? Jadi kita lihat bentuknya itu adalah ketika kita punya suatu n yang di sebelah kiri, ya kan? Nah, di sini 13 itu diperoleh dari mana? Jadi ya kita lihat satu persatu, mungkin dari 2 saja ya supaya lebih mudah. Jadi kita punya di situ start awalnya ini kita punya apa? Jadi 3 itu dapat kita pandang sebagai 2 kuadrat dikurang 2, ya kan? 4 dikurang 2 itu adalah 2. Terus misalkan kalau kita kurang 1 lagi, jadi kita ingin melihat yang paling kirinya ya di sini ya. Jadi 4 dikurang 3 itu 1. Berarti kan supaya dapat 3 itu kan kita tambahkan 3 ya. Jadi kita tambahkan 2. Jadi kita punya di sini 2 kali 1 ya. Terus selanjutnya 5-nya ini bagaimana? Kalau kita lihat bentuk seperti ini, dia akan jadi 2 kuadrat dikurang 2 dikurang 1 ditambahkan dengan 2 kali 2. Jadi karena kita nambahnya 22 kan di situ. Dan jumlahannya itu sampai berapa? Ya sampai sebanyak ini. Jadi ini kalau 2 ya ini juga 2 kali. Nah, kita cek apakah pola ini juga berlaku untuk yang n sama dengan 3. Jadi kita lihat ya di sisi sini. Jadi kita punya 7, ya kan? Apakah jadi karena di sini 2 ya, 2-nya itu dari n tadi. Kita lihat apakah dia 3 kuadrat dikurang ini 2-nya juga dari n tadi, kurang 3, terus dikurang 1 ditambah 2 kali 1, apakah cocok? Jadi kita punya 9 kurang 3 itu 6, kurang 1 5, ditambah 2 7 pas ya. Terus 9 ini jelas kita bisa melihatnya di sini dari 2 kali 2, terus 11-nya dapat dari sini ditambah 2 kali 3. Oke, sepertinya di sini akan jalan untuk formulanya. Jadi kita coba mengecek satu lagi supaya lebih yakin. Jadi yang bagian ketiga di sini kita punya 13. Apakah dia sama dengan 4 kuadrat dikurang 4 dikurang 1 ditambah 2 kali 1? Ternyata kalau kita hitung, kita punya di sini 16 kurang 4 itu 12. Terus kita punya kurang 1 11 tambah 2 ya, cocok ya. Dan 15-nya jelas kita punya di sini plus 2 kali 2. 17-nya ini ya sama ya, jadi mengikuti kan. Karena jelas dia nambahnya 1 1 kan di situ, 2 2 kan di situ. Jadi kita punya sepertinya bentuk seperti ini dia akan jalan. Jadi yang mau kita tunjukkan apa? Kita mau menunjukkan PN itu adalah pernyataan n pangkat 3 itu sama dengan jumlahan I-nya dari 1 sampai n dari n kuadrat dikurang n dikurang 1 ditambah 2i. Nah, apakah dia benar? Ya kita coba lihat. Jadi pertama untuk n sama dengan 1 jelas ya kita punya 1 pangkat 3 itu ya 1 sama dengan 1 kuadrat kurang 1 kurang 1 ditambah 2 kali 1 ya. Jadi ya benar untuk n sama dengan 1. Jadi P1 itu bernilai benar. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan ya kalau dia benar untuk n, dia juga benar untuk n plus 1 ya. Jadi kita asumsikan PN itu dia benar. Jadi kita mempunyai apa? Ya n pangkat 3 itu sama dengan ini ya.
Kalau mau kita ganti dengan K juga tidak apa-apa. Jadi PK di sini, jadi kita punya I dari 1 sampai K, di sini N kuadrat. Kita punya N kuadrat, ya kan? Jadi ini sampai N ya, tetepan ya. Jadi kita punya jumlahannya, kalau kita ganti kan di sini jadi K, di sini jadi K, di sini jadi K, ya kan? Kita punya di sini K dikurang 1 ditambah 2I ya. Nah, kita mau menunjukkan benar, akan ditunjukkan benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi kita mau menunjukkan P dari K plus 1 dia benar. Lebih mudahnya kita lihat di sisi kiri ini kan pendek sekali kan. Jadi kita gerak saja dari sisi kanan supaya lebih banyak yang bisa dimanipulasi. Jadi kita punya jumlahan dari 1 sampai K plus 1 di sini. Kita punya kan ini jadi K plus 1 kuadrat dikurang K plus 1 dikurang 1 ditambah 2I ya. Dan kalau kita coba jabarkan menggunakan ya aljabar biasa, kita punya ini K kuadrat ditambah K dikurang 1 ditambah 2I kan. Padahal ini jumlahannya sampai K plus 1. Berarti kan yang sampai K dulu jadi apa? Kita punya di sini sampai K dulu. Kita punya ini kan K kuadrat plus K dikurang 1 ditambah 2I. Jadi ini ditambah untuk yang bagian K plus 1-nya kita punya K kuadrat tambah K dikurang 1 ditambah 2K plus 2 ya. Jadi yang bagian sini kita menggunakan asumsi induksinya. Jadi kita punya bentuk di situ. Jadi seperti apa ini? Kita punya dia menjadi, kalau kita otak-atik ya, ini kan jadi K kuadrat kan tadi ya. K pangkat 3 maaf. Jadi ini K pangkat 3. Terus yang bagian belakang itu kita ubah. Jadi kan kita punya duanya kan ini ya. 2 tambah 2, jadi ada jumlahan cukup banyak di situ. Jadi ini kita tambahkan dengan jumlahan I dari 1 sampai K 2K ya di sini ya. Jadi 2K-nya kan ada sebanyak itu, terus ditambah dengan NK kuadrat ditambah 3K plus 1. Jadi ya kita punya jumlahan seperti ini. Atau ini ya, seharusnya kita ubah dulu ya. Karena kan di sini minus kan. Jadi kita tidak bisa langsung mengubah seperti ini. Jadi mau tidak mau harus kita otak-atik dulu. Jadi kita punya di sini jumlahannya I dari 1K. Nah, kita harus menyesuaikan di sini harus minus K kan di situ. Makanya kita punya jumlahan tadi ya. Kita punya jumlahan I dari 1 sampai K dari 2K. Nah, sisanya kan itu tadi K kuadrat tambah 3K plus 1. Nah, yang bagian ini dari asumsi induksi sudah bisa kita ubah jadi K pangkat 3. Terus yang ini kan kita tahu ketika kita jumlahkan, jadi I dari 1 sampai ini kan berarti kita punya 2K sebanyak K, ya kan? Jadi kan 2K tambah 2K, 2K terus sebanyak K kan? Jadi kita punya sebanyak di sini adalah kita punya jadi sebanyak 2K kuadrat ya kan. Terus kita punya K kuadrat, makanya kita jadi 3K kuadrat. Terus sisanya ini 3K plus 1. Jadi kita punya bentuk K plus 1 pangkat 3. Jadi kita peroleh dia menggunakan induksi matematika. Sudah kita dapat tunjukkan rumus ini dia bernilai benar. Jadi itu saja untuk video kali ini untuk pembahasan mengenai induksi matematika dan juga topik-topik mengenai matematika diskrit dapat dicek di website Menara Ilmu Matematika Diskrit di alamat matematikadiskrit.mipa.ugm.ac.id. Sekian untuk video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kemudian setelah selesai
melihat pembahasan dari latihan soal-soal, maka belajar hari ini untuk matematika diskrit bagian induksi matematika saya cukupkan. Jadi untuk belajar saya hari ini sudah selesai sampai di sini saja dan terima kasih.